Selamat datang di ruang virtual dalam acara Mentoring Class Series 17 dengan tema Sahidian Core Value. Yang terhormat Bapak Kunchara selaku mentor, lalu jajaran Sivitas Politeknik Sahid Jakarta, lalu juga para peserta yang hadir pada acara kali ini. Hadirin yang terhormat, kami menghimbau untuk para peserta untuk tetap berada pada Zoom meeting. Jika peserta memiliki pertanyaan, kami akan membuka sesi tanya jawab di sesi akhir. Lalu hadirin yang terhormat, untuk acara selanjutnya, pemaparan materi yang akan dijelaskan oleh Bapak Kunchara. Bapak lagi di mana nih Pak? Kabarnya juga gimana? Masih di mute ya? Sudah terdengar Mbak Dela? Udah, Bapak udah masuk kok suaranya di sini. Oke, sore Mbak Dela, sore Bapak Ibu semuanya. Lagi di hotel Mbak, biasalah. Habis keliling-keliling tadi. Jadi Oke. telat. Lagi busy time-nya atau gimana Pak? Always busy sih Mbak sebenarnya, cuman Iya. harus menyempatkan. Oke, baik. Semoga sehat-sehat aja ya Pak ya. Selanjutnya saya akan saya mohon izin untuk membacakan biografi dari Bapak Kunchara sendiri. Mr. Kunchara, young and passionate, adalah julukan yang tepat untuk beliau. Bukan hanya berpengalaman di bidang floating for hotel cruise ship, untuk berada di posisi sebagai seorang manajer diperlukan integritas dan passion yang tinggi, dan juga Mr. Kunchara telah melewati berbagai posisi dan pengalaman, dan salah satunya sebagai Gallery, Utility, Costa Cruise, Waiter Banquet Sales Eksekutif, Grand Jury, lalu juga Sales Koordinator dan Sales Manager di KJ Hotel, dan posisi yang terbaru sebagai Hotel Manager di New Hotel Lily. Berikut tadi adalah biografi dari Bapak Kunchara. Lalu saya langsung serahkan aja ke Bapak untuk memaparkan materi-materi yang akan dijelaskan di mentoring class kali ini. Silakan Bapak. Baik, Mbak Dela terima kasih. Sebentar. Baik, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu semuanya, Sivitas dari Sahid, Poltek Par Sahid, ya saya hormati. Mbak Dila, terima kasih atas waktunya ya. Teman-teman, Pak Bagas ada di sini nggak Pak ya? Pak Bagas kebetulan lagi ada meeting Pak, jadi belum bisa join di sini. Baik, iya. Oke. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi core value, Sahid core value tentang kewarganegaraan. Sebelumnya saya perlu menggarisbawahi bahwa pemaparan yang saya sampaikan ini lebih ke diskusi ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya ada yang perlu didiskusikan boleh langsung kita diskusikan karena memang untuk saya sendiri kita sama-sama belajar, kita sama-sama diskusi, apalagi tentang materi kewarganegaraan sebenarnya sudah kita pelajari dari kita SD sebenarnya. Jadi ini sini kita sama-sama mengingatkan, sama-sama merefresh kembali tentang materi yang akan saya sampaikan. Saya izin screen sharing ya, Bapak Ibu semuanya.
Sudah bisa terlihat Bapak Ibu? Sudah, Bapak udah keluar. Ya. Baik. Oke. Sebelumnya, kalau saya boleh tahu ini pesertanya dari mana saja Bapak Ibu? Boleh dibuka, di unmute untuk audionya. Dari ya Pak Dede. Dari Cipanas, Pak. Oh, dari Cipanas. Cipanas musim apa Ibu? Hujan. Hujan, sama. Ya, saya kebetulan posisi di Jogja Bapak Ibu. Jadi kita remote meetingnya, saya posisi di Jogja karena posisi terakhir saya di Hotel Lili. Hotel Lili itu ada di Jogja. Jadi sekalian saja Ibu kalau misalnya mau ke Jogja boleh langsung kontak saya ya. Nanti kita ketemu di sini. Jogja ini lagi hujan juga Bu, jadi tadi sinyalnya agak susah tadi buat masuk. Baik, saya lanjutkan ke materi. Kewarganegaraan adalah hal yang saya akan sampaikan sharing pada kesempatan kali ini. Jadi selamat datang kepada para peserta semuanya. Mungkin tadi Ibu dari Cipanas, yang lainnya juga selamat datang. Sekali lagi saya infokan bahwa kita kesempatan kali ini adalah sharing lebih ke pengalaman. Saya memaparkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu di sini. Jadi bukan berarti saya istilahnya menggurui bapak ibu, tapi memang kita di sini benar-benar sharing karena jujur saja ilmu yang saya dapatkan juga masih bisa dibilang belum terlalu banyak, apalagi dibandingkan dengan bapak ibu semuanya. Oke. Ya. Untuk kewarganegaraan. Dari pengertian kewarganegaraan sendiri, kewarganegaraan memiliki arti keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dan warga negara. Kewarganegaraan diartikan sebagai segala jenis hubungan dengan suatu negara yang mengakibatkan adanya kewajiban negara itu untuk melindungi orang yang bersangkutan. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan, jadi kewarganegaraan adalah segala ihwal yang berhubungan dengan negara. Jadi untuk hal kewarganegaraan ini merupakan hal yang sangat kompleks ya kalau bisa kita bicara secara general. Hubungannya antara warga negara dengan negara sendiri itu kalau misalnya memang kita tidak selalu dipupuk, tidak selalu ditanamkan dalam jiwa kita sebagai warga negara, pada akhirnya akan menimbulkan suatu bias, suatu keadaan yang berakibat akan tidak taatnya suatu warga negara kepada negara. Jadi itulah sebabnya yang saya pikirkan selama ini kenapa kok dari kecil kok kita dididik untuk kewarganegaraan itu sebenarnya suatu hal yang abstrak kalau bisa kita lihat. Jadi semua yang kita pelajari dari dulu itu sampai sekarang sebenarnya kalau misalnya kita rasakan secara konkret itu sebenarnya tidak ada karena memang untuk hal kewarganegaraan sendiri memang tidak kita rasakan secara real gitu loh. Jadi kewarganegaraan seperti yang tadi telah kita paparkan bahwa hubungan atau ikatan antara negara dan warga negara itu lebih ke keterikatan. Jadi secara realnya yang manfaat yang kita dapatkan misalnya tidak akan kita rasakan langsung seperti kita misalnya makan cabai, wah langsung terasa pedasnya, agak mungkin seperti itu dalam bicara mengenai kewarganegaraan. Karena
kewarganegaraan itu adalah suatu hubungan itu kan abstrak ya, seperti hubungan bapak dan ibu, hubungan sebagai saudara. Nah, kalau misalnya hubungan tersebut tidak kita pupuk terus, yang dikhawatirkan ada ketidakteraturan, ada chaos yang terjadi antara yang memiliki hubungan tersebut. Gitu. Nah, oke. Selanjutnya, ini adalah dasar hukum pendidikan kewarganegaraan sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian. Jadi di kurikulum, di mata kuliah di perguruan tinggi itu pendidikan kewarganegaraan masuk ke dalam kategori mata kuliah pengembangan kepribadian sesuai dengan Kemendiknas nomor 2232/U/2000, terus Kemendiknas nomor 045/U/2002, terus sesuai dengan keputusan Dirjen Dikti Depdiknas nomor 43/Dikti/Kep/2006. Ini tidak saya bahas lebih lanjut karena Bapak Ibu bisa dicek sendiri untuk undang-undangnya. Nah, oke. Terus selanjutnya yang hakikat pendidikan kewarganegaraan sendiri itu apa sih sebenarnya? Nah, jadi hakikatnya dari pendidikan kewarganegaraan itu adalah sebagai upaya sadar dan terencana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bagi warga negara dengan menumbuhkan jati diri dan moral bangsa sebagai landasan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam bela negara demi kelangsungan kehidupan dan kejayaan bangsa dan negara. Jadi seperti yang telah tadi saya sebutkan bahwa hubungan kewarganegaraan itu adalah suatu hubungan antara negara dan warga negaranya sendiri. Di setiap negara pasti ada materi atau hal yang membahas tentang kewarganegaraan, meskipun mungkin di istilah di negara lain beda, mungkin tidak kewarganegaraan, tapi yang pasti ketika saya ngobrol-ngobrol waktu itu pengalaman saya waktu di kapal, saya iseng-iseng sih tanya ke yang lain, waktu bekerja, waktu ngomongin soal negara, akhirnya ada pada satu pembahasan tentang kewarganegaraan. Karena saya merasa kok di Indonesia kok ngapain sih diajarkan kewarganegaraan, bahkan dari sekolah SD itu sudah diajarkan, dan ternyata di negara lain pun ternyata sudah diajarkan hal seperti itu, Kak. Tapi mungkin pembahasan atau judulnya saja yang berbeda seperti itu. Jadi tentang kewarganegaraan itu sebenarnya memang hal yang basic, hal yang perlu kita tanamkan dari kecil, karena memang kalau misalnya ini kan kewarganegaraan adalah hal yang mengatur suatu hubungan. Nah, suatu hubungan itu harus tetap dipupuk. Jadi kalau misalnya memang tidak dipupuk dari kecil, tidak memang dipupuk dari basic sekali, hal yang terjadi seperti yang tadi saya telah sampaikan adalah kemungkinan adanya chaos, kemungkinan ada chaos dari sistem negaranya sendiri, karena tidak dipupuk, tidak dikembangkan dari awal, akhirnya warga negaranya sendiri akan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan seperti itu. Baik. Nah, selanjutnya sebenarnya tujuan pendidikan kewarganegaraan itu seperti apa? Nah, di sini saya paparkan bahwa tujuannya sendiri adalah untuk mewujudkan warga negara yang sadar akan bela negara, berlandaskan pemahaman politik kebangsaan, dan kepekaan pengembangan jati diri dan moral bangsa dalam kehidupan bangsa. Tujuan yang saya paparkan seperti ini adalah tujuan secara global ya, teman-teman, Bapak Ibu semuanya.
Jadi mewujudkan warga negara sadar bela negara berlandaskan pemahaman politik kebangsaan. Sekarang contoh saja ketika recent event Ukraina, saya ambil contoh Ukraina, kita lihat di berita banyak sekali terjadi banyak sekali pemberitaan bahwa negaranya diinvasi oleh Rusia, tetapi warga negaranya entah bagaimanapun caranya bahwa mereka tetap mempertahankan kewarganegaraannya, mempertahankan negaranya. Nah, kalau misalnya saya boleh bilang, itu adalah sebagai salah satu wujud dari pendidikan kewarganegaraan yang boleh dibilang itu sudah kalau menurut saya pribadi sudah terwujud dari tujuan pendidikan kewarganegaraannya tersebut. Karena dengan adanya suatu invasi, adanya suatu intervensi dari negara yang dimaksud, itu berbondong-bondong untuk membela negaranya sendiri. Nah, itu sebenarnya adalah salah satu tujuannya dari pendidikan kewarganegaraan sendiri. Bela negara, terus kepekaan mengembangkan jati diri, dan moral bangsa dalam berkehidupan bangsa. Jadi kepekaan mengembangkan jati diri juga dalam hal ini tetap berlandaskan kepada kalau bangsa Indonesia itu berlandaskan kepada Pancasila, dan moral bangsa tetap berlandaskan juga kepada Pancasila, harus tetap dipupuk untuk terlaksananya tujuan pendidikan kewarganegaraan yang berkesinambungan. Nah, terus selanjutnya ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan sendiri itu sebenarnya ada 8. Yang pertama itu adalah filsafat nilai Pancasila, terus selanjutnya identitas nasional, selanjutnya ada hak dan kewajiban warga negara, ada negara dan konstitusi, demokrasi Indonesia, HAM dan rule of law, geopolitik Indonesia yaitu wilayah sebagai ruang hidup dan otonomi daerah, selanjutnya tentang geostrategi Indonesia. Tapi yang akan saya paparkan lebih dalam itu mengenai filsafat nilai Pancasila, karena waktu kita terbatas, jadi hanya akan saya paparkan satu dulu yang paling utama dalam ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan yang kita bahas hari ini. Oke, kita masuk ke filsafat Pancasila. Jadi filsafat Pancasila itu bisa diartikan sebagai hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya, dan diyakini sebagai sesuatu atau kenyataan norma-norma nilai-nilai yang paling benar, paling adil, paling bijaksana, dan paling baik, paling sesuai juga bagi bangsa Indonesia. Jadi menurut dari Darji Darmo Diharjo di tahun 1948. Sebagai filsafat, Pancasila memiliki karakteristik sistem filsafat tersendiri yang berbeda dengan sistem filsafat lainnya. Nah, yang pertama, karakteristik filsafat Pancasila yaitu bahwa sila-sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan sistem yang utuh dan bulat, integral sebagai suatu totalitas. Makanya dengan kata lain, Pancasila dalam sistematikanya bersifat integral, saling menjiwai dan dijiwai satu sama lain. Jadi kita mengetahui bahwa Pancasila adalah sebagai suatu landasan filsafat negara. Jadi dalam pengembangannya, dalam aplikasinya, di Pancasila itu tidak
tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan sebagai satu kesatuan sistem yang utuh dan bulat, sebagai satu totalitas. Makanya kalau misalnya ada hal-hal yang sangat istilahnya sensitif dengan satu sila dalam Pancasila, itu tidak kita bisa jabarkan hanya dengan satu pasal tersebut dalam Pancasila, melainkan itu adalah dalam kesatuan sistem yang utuh. Terus kedua, karakteristik Pancasila bersifat horizontal dan vertikal. Misalnya sila 1 adalah relasi vertikal antara manusia dengan Tuhannya. Nah, sila seterusnya 2, 3, 4, dan 5 merupakan relasi antara hidup manusia yang satu dengan yang lainnya dalam tata pergaulan hidup. Jadi Pancasila menurut saya adalah suatu landasan yang memang sudah whole package tadi seperti yang di poin pertama. Mencakup bukan hanya sebagai relasi, memuat relasi antara manusia, sesama masyarakat, tetapi juga tetap ada relasi konteks antara manusia dengan Tuhan, dengan sila yang pertamanya itu ketuhanan yang Maha Esa. Seperti itu. Tapi dalam hal pengembangan Pancasila sendiri itu tidak serta-merta semuanya berpaku pada hal yang vertikal. Dalam hal ini adalah ketuhanan. Sila ke-2, 3, 4, dan 5, bahkan 4 sila lainnya itu adalah hal yang mengacu dengan peraturan antara manusia dengan sesama manusia, dalam hal ini masyarakat. Jadi para founding father bangsa Indonesia memang sudah benar-benar menentukan bahwa peraturan tentang relasi antara rakyat, antara warga negara lah yang paling utama, yang harus lebih diatur, karena dari 5 Pancasila, 4 silanya itu mengatur tentang antara hubungan manusia dengan masyarakat lainnya, seperti itu. Selanjutnya yang ketiga, Pancasila sebagai suatu substansi merupakan yang berasal dari diri sendiri, yang berada dalam diri setiap manusia, teristimewa bagi manusia Indonesia. Berasal dari diri sendiri yang berada dalam diri setiap manusia, teristimewa bagi manusia Indonesia, dapat diartikan bahwa Pancasila adalah satu-satunya di dunia. Jadi tidak ada negara lain di dunia yang mempunyai landasan seperti Pancasila. Ya, hanya ada di Indonesia, karena ini adalah produk origin Indonesia, dirumuskan oleh asli orang Indonesia, dan teristimewa juga bagi masyarakat manusia Indonesia. Selanjutnya yang keempat, Pancasila sebagai suatu filsafat merupakan sebuah realita, artinya sebagai suatu kenyataan kehidupan bangsa Indonesia yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bagaimanapun problematika hidupnya, bagaimanapun problematika negara nanti ke depannya, Pancasila itu akan tetap menjadi suatu pegangan, suatu role untuk bangsa Indonesia menentukan arah yang akan dibawa nanti ke depannya. Baik, sekarang kita masuk ke nilai Pancasila. Jadi nilai Pancasila adalah nilai yang penjabaran dari lima sila dalam Pancasila. Yang pertama, nilai ketuhanan dalam sila ketuhanan yang Maha Esa merupakan, yaitu melengkapi ilmu pengetahuan menciptakan perimbangan antara yang rasional dan irasional, antara rasa dan akal.
Jadi sila ini menempatkan manusia dalam alam sebagai bagiannya dan bukan pusatnya. Difaham nilai ketuhanan dalam sila ketuhanan yang Maha Esa tidak memberikan ruang bagi paham ateisme, fundamentalisme dan ekstremisme keagamaan, sekularisme keilmuan, antroposentrisme dan kosmosentrisme. Jadi sudah jelas ya Bapak Ibu bahwa dalam sila yang pertama dalam Pancasila ini adalah perimbangan antara hal yang rasional dan irasional, antara rasa dan akal. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang kehidupan beragama seperti itu, jadi sila ini menempatkan juga manusia dalam alam sebagai bagiannya dan bukan pusatnya. Jadi dalam pengembangan, dalam aplikasi nilai Pancasila di sila yang pertama, bahwa manusia itu tidak pantas untuk, seharusnya manusia itu tidak pantas untuk sombong seperti itu, karena manusia itu adalah bagian dari alam, bukan pusatnya. Jadi dalam faham nilai ketuhanan dalam sila yang pertama juga tidak memberikan ruang bagi faham ateisme, fundamentalisme dan ekstremisme keagamaan. Mungkin yang bagian ini Bapak Ibu sudah mengerti. Semua jenis ateisme dan ekstremisme jelas di Indonesia tidak ada toleransi lagi. Kalau misalnya kita bicara nilai Pancasila di sila pertama dalam kehidupan di perhotelan yang sekarang, ketika nilai Pancasila di sila pertama sudah kita tanamkan, maka tidak akan ada lagi kalau misalnya ada bulian atau misalnya pembeda-bedaan dari HRD atau manajer ke agama tertentu. Jadi misalnya, wah kamu ya kita nggak satu agama nih, jadi gajinya atau servisnya nanti dibedakan, tidak seperti itu. Karena pemahaman dan penanaman nilai Pancasila di perhotelan pun itu tetap kita perhatikan. Oke, selanjutnya nilai kemanusiaan dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab itu memberikan arah dan mengendalikan ilmu pengetahuan, sehingga pengembangan ilmu itu harus didasarkan pada tujuan awal ditemukan ilmu atau fungsinya semula, yaitu untuk mencerdaskan, mensejahterakan, memartabatkan manusia. Jadi ilmu itu tidak hanya untuk suatu kelompok atau lapisan tertentu. Oke, dalam pengembangannya di dunia hospitality, sila kemanusiaan yang adil dan beradab ini, kita kalau misalnya di hotel itu selalu ada yang namanya training. Jadi Bapak Ibu, ini training itu dilaksanakan entah itu per departemen atau misalnya training general yang dilaksanakan oleh HRD. Kalau misalnya per departemen tadi dilaksanakan oleh departemen masing-masing, entah itu dari housekeeping, entah itu dari sales, entah itu dari FB. Nah, ini semua training yang dilaksanakan itu kan kita catat, kita record. Tidak ada dan tidak kita tolerir kalau misalnya kegiatan tersebut hanya bertujuan hanya untuk ditujukan kepada golongan atau ras tertentu. Misalnya khusus untuk yang orang Jawa, udah kamu yang orang Sunda atau yang lain nggak usah training. Nah, itu tidak ada hal seperti itu dan tidak diperbolehkan hal seperti itu. Ini semuanya pasti mendapatkan hak yang sama, pasti mendapatkan porsi yang sama dalam hal mencerdaskan, mensejahterakan, memartabatkan manusia. Seperti itu. Oke, selanjutnya nilai dalam sila persatuan Indonesia. Jadi
nilai persatuan dalam sila persatuan Indonesia itu mengkomplementasikan universalisme dalam sila-sila yang lain. Jadi sehingga suprasistem tidak mengabaikan sistem dan subsistem. Ini solidaritas dalam subsistem sangat penting untuk kelangsungan keseluruhan individualitas, tetapi tidak mengganggu integrasi. Jadi nilai persatuan dalam sila persatuan Indonesia esensinya adalah pengakuan kebinekaan dalam persatuan, koeksistensi, kohesivitas, kesetaraan, kekeluargaan, dan supremasi hukum. Kalau misalnya kita aplikasikan dalam dunia perhotelan seperti yang sekarang, bahwa universalisme dalam sistem tidak mengabaikan sistem dan subsistem itu kita bisa lihat sendiri dalam substansi hierarki dari hotel sendiri. Misalnya sebagai hotel manager tidak semerta-merta mengabaikan, karena kita punya HOD, kita punya head of department. Jadi ketika ada sesuatu yang tidak beres di lapangan, jadi kita tetap harus berkoordinasi dulu dengan HOD masing-masing. Jadi kita tidak, kalau khususnya saya sebagai hotel manager tidak langsung menegur yang bersangkutan secara langsung apabila yang melakukan kesalahan itu adalah dari departemen tertentu. Tentu saya akan tegur ke HOD-nya dulu, baru HOD yang bersangkutan menyampaikan ke staf yang dimaksud. Karena ketika saya melanggar core tersebut, akan terjadi hal yang kalau bahasa Jawanya itu rapenak sama HOD-nya lah, kok anakku sudah ditegur langsung oleh HM saya, kenapa gak lewat saya. Nah, dengan adanya kondisi seperti itu, otomatis nanti tidak akan tercipta suatu kondisi di mana sila persatuan Indonesia ini yang saya tanamkan dalam hotel saya ini tidak akan tercipta gitu loh. Karena tadi suprasistemnya itu mengabaikan subsistemnya. Seperti itu. Jadi dari atasan langsung action ke bawah tanpa mengabaikan hierarki yang di bawahnya saya dan di atasnya staf yang tadi bersangkutan. Oke, selanjutnya nilai kerakyatan dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, itu sila keempat. Ini sejatinya mengimbangi otodinamika ilmu pengetahuan dan teknologi berevolusi sendiri dengan leluasa. Eksperimentasi penerapan dan penyebaran ilmu pengetahuan harus demokratis, dapat dimusyawarahkan secara perwakilan, sejak dari kebijakan, penelitian, sampai penerapan massalnya. Jadi nilai kerakyatan dalam sila keempat ini esensinya adalah menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi yang berkeadaban, tidak memberi ruang bagi paham egoisme keilmuan, puritanisme dan otonomi keilmuan, liberalisme dan individualisme dalam konteks kehidupan. Dalam aplikasinya, khususnya bagi saya di dunia perhotelan ataupun dari Bapak Ibu yang nanti akan terjun mungkin ke dunia perhotelan, nilai dari sila keempat ini akan sangat sering kita bersinggungan. Contohnya saja dalam satu tahun program kerja itu pasti nanti ada yang namanya budget dan business plan. Ketika dalam waktunya ada event tersebut, tidak serta-merta saya memberikan doktrin bahwa tahun depan satu bulannya minimal harus berapa M ya, tidak bisa seperti itu. Tetap harus diperhitungkan segala aspeknya. Nah, dalam perhitungan segala aspeknya itu saya mengajak semua SOD dalam bermusyawarah
dalam menentukan budget kita tahun depan seperti apa ya. Nah, apa yang kita bisa lakukan, kira-kira nanti perlu expense yang seperti apa, kira-kira nanti ada planning dari departemen FB misalnya seperti apa untuk mendukung dalam mencapai target yang telah dimaksud seperti itu. Pun ketika misalnya budget dan bisnis plan tersebut sudah kita rangkum secara internal, hal tersebut masih kita musyawarahkan juga dengan end user kami, dalam hal ini adalah owner, apakah yang kita ajukan tersebut sudah sesuai dengan yang dimau oleh owner ataupun tidak. Jadi dalam hal ini owner juga tidak serta-merta memberikan target atau misalnya memberikan acuan bahwa kamu ini manajemen kamu harus memberikan job saya sebanyak sekian ya. Kalau hal itu tidak kita benarkan ya. Kalau misalnya memang seperti itu, mungkin untuk beberapa saat sistem seperti itu akan bisa jalan. Cuman saya yakin kedepannya tunggu saja misalnya kehancuran dari sistem tersebut seperti itu. Baik, selanjutnya adalah nilai yang kelima, yaitu nilai keadilan dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi menekankan ketiga keadilan Aristoteles, yaitu keadilan distributif dan keadilan kontributif dan keadilan komutatif. Di keadilan sosial juga menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Karena kepentingan individu tidak boleh terinjak oleh kepentingan semua, individualitas merupakan landasan yang membuktikan timbulnya kreativitas dan inovasi. Dalam hal sila yang kelima ini, kalau misalnya kita aplikasikan dalam dunia kerja di perhotelan sendiri, bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu kembali lagi kita tidak memandang suku, ras, agama, semuanya. Jadi ketika misalnya ada hari raya besar agama tertentu, kalau misalnya memang memungkinkan untuk manning dan stafnya masuk dari yang berlainan keyakinan, kita pasti utamakan hal yang tersebut gitu. Jadi misalnya waktu ada event atau hari raya agama Muslim yang beragama Muslim, sebisa mungkin digantikan dulu oleh yang berbeda agama seperti itu. Pun sebaliknya ketika ada hari raya di agama yang lain, kita sebisa mungkin kalau memungkinkan kita di take over dulu oleh personel yang lain. Jadi pemenuhan dalam konteks mereka melaksanakan ibadah di agak sesuai dengan agamanya masing-masing, kita penuhi dan kita samaratakan, tidak kita beda-bedakan seperti itu. Baik Bapak Ibu, teman-teman semuanya, mungkin itu yang saya sampaikan dalam kesempatan kali ini karena yang saya bahas pada kesempatan kali ini di lingkup pendidikan kewarganegaraan adalah filsafat Pancasila. Jadi yang saya paparkan sekian. Apabila ada yang didiskusikan, monggo Bapak Ibu. Ya, terima kasih banyak Bapak Kunchara atas materi yang sudah dipaparkan. Sangat berguna ya bagi kami tentunya sebagai warga negara Indonesia. Lalu untuk selanjutnya, kami akan membuka forum
diskusi. Untuk Bapak Ibu mungkin yang ingin bertanya atau ingin memulai berdiskusi, silakan mungkin di raise hand atau mungkin langsung di unmute aja. Silakan yang mau berdiskusi dan bertanya mungkin kepada Bapak Kunchara. Selamat sore Pak Kunchara. Sore Mbak Dava, apa kabar Mbak? Ya, perkenalkan nama saya Salsabila. Saya dari Politeknik Sahid. Saya ingin nanya nih Pak, gimana sih sudut pandang Bapak nih? Bagaimana cara memasukkan nilai-nilai Pancasila kepada anak milenial atau orang-orang zaman sekarang nih yang lebih ke westernisasi gitu Pak? Kan sekarang banyak anak-anak milenial yang lebih condong ke ke barat-baratan gitu kan. Itu gimana tuh menurut sudut pandang Bapak? Baik. Terima kasih Pak. Ada lagi yang lain? Langsung saya jawab dulu atau nunggu yang lain Mbak Dela? Langsung saya jawab dulu saja ya berarti. Oke, Mbak Dava, terima kasih atas diskusinya. Memang tidak bisa dipungkiri ya Mbak, bahwa anak-anak milenial sekarang itu unik-unik, unik-unik, apalagi dengan Ya, kemajuan teknologi, semua arus informasi masuk, sosial media, terus internet, segala macam, bahwa akan ada satu dua hal yang bisa mereka melupakan tentang esensi dari kewarganegaraan dalam hal ini Pancasila. Jadi kalau menurut saya sendiri sih pandangan saya untuk bagaimana memasukkan nilai-nilai Pancasila kepada kaum milenial tersebut, ya kita dalam hal ini harus ikut arus yang ada juga seperti itu. Jadi misalnya kita sekarang misalnya lagi musim apa nih, TikTok atau segala macam. Mungkin di sini sudah sering-sering lihat juga ya TikTok. Nah, kita bisa loh istilahnya memasukkan konten yang berbau tentang Pancasila, bahkan saya sendiri sepertinya memang sudah banyak sih seperti itu, meskipun secara tidak kita sadar ya, secara tidak kita sadari bahwa ada banyak loh sebenarnya kalau misalnya saya lihat konten-konten di TikTok sendiri yang sebenarnya sudah sangat berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila. Contohnya, ketika kemarin beberapa waktu yang lalu mungkin rame tentang apa namanya pelecehan atau seperti itu tentang anak di bawah umur apa segala macam, kan di FYP TikTok sendiri bermunculan banyak hal tersebut yang menyayangkan atau yang istilahnya tidak sependapat, bahkan sampai banyak sekali komen yang tidak mengenakan juga. Nah, sebenarnya dalam hal tersebut bisa saya simpulkan bahwa nilai-nilai dari pengembangan kewarganegaraan di pendidikan dasar itu sebenarnya sudah cukup efektif. Terbukti kaum milenial sendiri itu bisa mengetahui nih, mana yang baik, mana yang benar, seperti itu. Seperti itu Mbak Dava. Baik, terima kasih Pak Kunchara. Sama-sama Mbak. Selamat siang Pak. Selamat sore Pak Nuri. Ya, selamat sore. Sorry, maaf. Ya Pak. Ya, jadi gini Pak, kebetulan saya dari SMK IPTEK Pak. Kita punya hubungan dengan tadi ya pertanyaan dengan Mbak Dava tadi ya, masalah model anak-anak sekarang ini yang mencontoh budaya-budaya Barat. Nah, seperti itu. Bagaimana untuk kami ya sebagai tenaga pendidik untuk menanamkan kepada anak-anak kami dan menyadarkan mereka bahwa agar mereka bisa mencintai budaya
negaranya sendiri, artinya tidak mencontoh dengan budaya-budaya yang ada di luar ya. Jadi ini yang sangat membuat kami cukup membuat PR buat kami untuk menyadarkan untuk mereka seperti itu, karena beberapa siswa kami atau binaan kami banyak yang seperti ini ya, artinya banyak yang meniru dengan model dan gaya rambut yang disesuaikan dengan model yang ada di tontonan TV atau mungkin di akses internet seperti itu. Dan kadang-kadang juga dari tindikan untuk perhiasan segala macam juga mereka kadang-kadang mengikuti dengan tren-tren yang sekarang. Terus mungkin model rambut ya di macam-macam ya, istilahnya ada yang dibentuk sekarang itu model rambut yang berdiri lah apa nah kayak gitu, atau dipotong di garis-garis di model lingkaran dan segala macam. Nah itu sekarang ini banyak anak-anak muda itu banyak yang meniru-niru gaya-gaya ya tren-tren yang budaya luar, nah seperti itu. Nah ini bagaimana caranya kita sebagai anak pendidik agar menyadarkan mereka bahwa mereka harus bisa menyesuaikan dengan budayanya sendiri atau di negaranya dia sendiri, agar tidak mencontoh dengan budaya luar seperti itu, Pak Kencana. Terima kasih Pak Kencana. Oke. Baik, Pak Nuri, terima kasih, Pak. Oke, untuk mensikapi hal tersebut sebenarnya saya lebih ke kita lihat konteksnya dari perilaku milenial tersebut, Pak. Kalau dari saya di lokasi di hotel yang saya pimpin juga sebenarnya banyak Pak yang seperti itu. Jadi yang salah satu hal yang saya lakukan adalah kita panggil yang bersangkutan, Pak. Ini dari pengalaman saya, Pak, ya. Karena memang karyawan saya memang mostly masih di bawah 30 tahun, Pak. Karyawan saya masih di bawah 30 tahun, memang masih banyak jiwa-jiwa muda mereka yang masih istilahnya menggebu-gebu, jadi banyak terpengaruh seperti itu. Jadi hal yang saya lakukan pertama adalah memang mengcoaching mereka karena memang untuk di hotel sendiri memang ada aturan tersendiri dalam hal misalnya berbusana, dalam hal penataan rambut seperti itu. Mungkin di Poltekpar Sahid juga seperti itu, Pak, ya. Memang ada aturan-aturan tertentu, ataupun di sekolah-sekolah lain juga ada peraturan-peraturan tertentu. Nah, salah satu hal yang saya lakukan adalah tadi, Pak, kita membuat rules. Itu yang pertama, itu harus tetap ada, yang membuat tata tertib, peraturan perusahaan. Kalau misalnya di kampus bisa dituangkan dalam tata tertib seperti itu. Kalau misalnya memang kita lihat skala kesalahannya, kalau misalnya memang sudah terjadi dalam level yang cukup istilahnya apa ya, mengkhawatirkan, saya langsung kasih action dengan kalau di hotel itu adalah ada yang namanya surat peringatan segala macam dan nanti bertingkat. Nah, itu adalah hal yang saya lakukan selama saya di hotel seperti itu. Nah, kalau misalnya di perkuliahan sendiri, kalau dalam hal tersebut, Bapak, mungkin kita semua bisa mengikuti salah satunya hal tersebut. Jadi yang pertama kita coaching dulu kalau misalnya memang ada hal yang menurut mereka pendapatnya kenapa kok bisa sampai seperti itu. Kita coaching, kita tanamkan lagi bahwa hal tersebut adalah beda dari di luar dari konteks yang seharusnya. Kita terus tanamkan hal tersebut, Pak, untuk anak-anak didik ataupun untuk karyawan-karyawan kita di tempat kita bekerja. Seperti itu, Pak. Baik Pak Kencana, terima kasih atas informasi yang diberikan. Dari yang lain mungkin?
Silakan mungkin yang lain ingin membuka forum diskusi. Kalau nggak ada mungkin saya kali Pak yang mau nanya kali ya Pak ya. Boleh. Cuman Boleh, ini Mbak. lebih out of context sebenarnya gitu. Setelah saya Bertanya boleh, baca Pak. biografi Bapak gitu ya, saya lumayan tertarik dengan statement yang Bapak punya pengalaman nih di floating hotel gitu. Oh iya betul. Nah, itu saya saya tertarik gitu. Nah, saya ingin bertanya ke Bapak, apa sih perbedaan kendala yang terjadi di cruise ship dan hotel normal? Itu kalau misalnya untuk hotel normal mungkin ya pasti kita udah tahu lah gitu kan. Nah, saya pengen tahu kalau misalnya untuk di floating hotel tuh biasanya kendala-kendala yang terjadi tuh apa sih dan pengalaman-pengalaman apa aja yang Bapak punya gitu, terus pengen di-share ke kita gitu. Terima kasih Pak Kunchara. Oke. Baik Mbak Dela, terima kasih. Jadi saya itu ada pengalaman di cruise ship sekitar 2 tahun. Jadi waktu itu dari tahun 2011 sampai 2013. Jadi waktu kiamat 2012 saya lagi di lautan itu Mbak. Lagi di laut. Oke. Sebenarnya banyak sekali perbedaan culture shock ya Mbak ya yang terjadi antara di darat sama di laut. Karena memang di laut itu di kapal pesiar kita benar-benar mix culture, mix country. Jadi semua negara di dunia, hampir semua negara di dunia itu ada, even US atau negara Eropa yang maju sekalipun, seperti itu. Jadi yang saya rasakan dan perbedaannya itu yang pertama yang pasti culture-nya, pasti culture shock banget antara yang di hotel darat sama di hotel laut. Terus yang selanjutnya culture shock itu melingkupi beberapa istilahnya beberapa banyak hal, mulai dari makanan, mulai dari bahasa, mulai dari tata cara kehidupan sehari-hari seperti itu. Terus juga tata cara beribadah segala macam itu 180 derajat saya bisa pastikan berbeda seperti itu. Jadi tapi yang saya syukurinya itu adalah bahwa di kapal saya rasakan merasa unity dari orang-orang Indonesianya itu sangat kental, Mbak. Seperti itu. Contohnya saja ketika saya waktu itu sempat merasakan 17 Agustusan di kapal, Mbak. Jadi waktu itu kegiatan waktu itu di bulan Agustus. Nah, kebetulan lewat di 17 Agustus. Nah, waktu itu karena senior saya juga di kapal banyak. Nah, jadi waktu khusus di tanggal 17 Agustus itu kita mengadakan suatu selebrasi meskipun tidak gede ya, di selebrasi itu kayak ala-ala pengibaran bendera di dalam kru mes itu namanya saleta. Seperti itu. Jadi pas 17 Agustus kita pengibaran bendera, terus banyak yang masak makanan Indonesia, ada nasi goreng, terus ada rendang, terus ada nasi kuning bahkan, terus ada beberapa rekan-rekan yang keluar sengaja mencari makanan khas Indonesia, entah itu bahkan ada yang nemu jengkol lomba waktu itu, jengkol sama pete, waktu saya ingat banget di Belanda seperti itu. Jadi mungkin bagi kita sekarang yang memang sudah tinggal di Indonesia dari awal gitu loh, hal-hal kecil seperti itu mungkin itu kan hal yang biasa kan seperti itu. Cuman once kita keluar berkumpul dengan berbagai negara, dengan berbagai culture, hal-hal yang seperti itu akan sangat terasa. Dan jujur saja waktu itu ketika ada apresiasi dari negara-negara lain, karena waktu itu kita setelah
main eventnya selesai, kita invite all the countries kan, all the crew member untuk join bareng kita gitu loh. Jadi merasakan makanan khas Indonesia, merasakan apa namanya dangdutan waktu itu, karaoke bareng kayak gitu. Jadi ngelihat sesama fellow crew enjoy our culture itu kind of pride banget gitu loh, sampai apa ya, kok gak bisa-bisanya hal kecil seperti itu buat teman-teman kok kayak pride, kayak mau nangis seperti itu loh Mbak, gitu. Jadi mungkin dengan hal tersebut saya kira pendidikan Pancasila yang kita dapatkan dari kita mulai SD sampai pendidikan terakhir sebenarnya sudah tertanam, sudah kepatri gitu loh sama teman-teman rekan-rekan sesama warga negara. Cuman memang untuk ada apa ya, timbul hal seperti itu memang harus dihadapkan pada situasi tertentu. Contohnya kalau misalnya saya di kapal seperti itu. Bahkan saya juga ada cerita rekan-rekan dari sesama GM juga, beliau dulu sempat handle hotel di Brunei. Jadi ceritanya beliau itu handle hotel di Brunei. Nah, waktu itu ada acara touring dari Indro Warkop. Indro Warkop touring dari Jakarta, Bandung, terus ke Kalimantan, Malaysia, Sarawak. Nah, titik akhirnya itu di Brunei. Nah, dan itu juga kebetulan momennya persis banget ketika 17 Agustus. Jadi ketika perjalanan dari Jakarta ke Bandung akhirnya sampai di Brunei itu nginepnya di hotel rekan GM saya. Nah, waktu 17 Agustus ada pengibaran bendera merah putih lagi di sana. Wah, itu pride sebagai orang Indonesia juga langsung otomatis muncul gitu loh. Padahal hal-hal tersebut adalah hal yang biasa, hal yang jarang kita rasakan ketika kita di dalam negeri sendiri gitu loh. Seperti itu. Jadi banyak pengalaman hal-hal yang berhubungan sekali dengan kewarganegaraan, berhubungan sekali dengan pride kita sebagai warga Indonesia ketika kita berada jauh dari Indonesia sendiri, seperti itu, Mbak. Terima kasih, Pak. Ternyata seru juga ya. Karena ini udah nggak kerasa nih waktunya, udah mau selesai gitu, karena pukul 5 sekarang. Oh, iya. Semoga nanti kita ketemu ya Pak ya, ke Jogja. Nanti jangan lupa undang saya. Jangan lupa undang-undang saya ke Jogja gitu. Nah, harus siap. Ya. Ya, untuk link absennya sendiri udah ada di room chat, Bapak Ibu bisa langsung mengisi. Jadi nanti sertifikatnya langsung dikirimkan. Lalu semoga sharing-sharingnya bisa menjadi bekal, bermanfaat bagi kita semua tentunya. Sebelum menutup acara ini, izinkan saya untuk mendokumentasikan kegiatan kita di hari ini. Mohon Bapak Ibu boleh dinyalakan kameranya agar saya bisa menangkap kamera. Saya hitung ya. 3, 2, 1. Ya, baik. Terima kasih banyak Ibu, Bapak. Terima kasih juga untuk narasumbernya, Bapak Kunchara. Sehat-sehat selalu ya. Terus juga. Semuanya. Terima kasih Pak Kunchara. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah menonton mentoring ini. Saya mewakili Terima kasih Pak Kunchara. menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan akhir kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Pak Kunchara warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dela, izin live ya. Thank you. Silakan Ibu Bapak untuk meninggalkan ruang Zoom ini. Terima kasih Mbak Dela.